Pendengar, Hari AIDS sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penyakit HIV/AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Juga bertujuan untuk menormalisasi isu HIV/AIDS dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Bagaimana saat ini perkembangan AIDS di Jawa Barat dan penanganannya? Kami akan membahas bersama Dr. Yovita Hartanti dari Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi Departemen Ilmu Penyakit dalam RSUP Dr. Hasan Sadikin dan juga Fakultas Kedokteran Unpad Bandung. Dokter, sebelum kita membahas tentang bagaimana penanganan, kemudian bagaimana penderita HIV/AIDS ini bisa melakukan pengobatan ataupun juga treatment yang harus dilakukan, kami ingin tahu dulu sebetulnya HIV/AIDS itu apa dan penyebab utamanya saat ini, terutama di Jawa Barat ini disebabkan oleh apa, dokter? Ya, jadi yang disebut dengan HIV itu adalah nama virus Human Immunodeficiency Virus, di mana virus itu bisa menyerang seseorang sehingga seseorang mempunyai adanya penurunan daya tahan tubuh yang kemudian apabila tidak diketahui atau penyakit ini akhirnya karena ketidaktahuan, tidak dites, sehingga akibatnya virus ini bisa menyebabkan suatu kondisi yang dinamakan sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau itu suatu kumpulan gejala yang didapat. Jadi acquired itu didapat, bukan karena kutukan dan sebagainya, ya. Jadi didapat yang disebabkan oleh virus sehingga dia menyebabkan penurunan daya tahan tubuh gitu. Jadi banyak gejala-gejala yang bisa timbul, terutama bila pasien ini sudah mengidap kurang lebih sekitar bisa 3 sampai dengan 6 tahun karena ketidaktahuan atau pasien tidak melakukan tes. Untuk mereka yang menderita HIV, apakah sebetulnya ketika virus itu sudah berada di dalam tubuh ada gejala-gejala tertentu yang dirasakan sehingga orang akan sadar, dok, bahwa dirinya sudah kena HIV, atau ada sindrom-sindrom tertentu yang bisa menunjukkan oh ini adalah HIV atau AIDS? Oke, ya, jadi bila seseorang baru terkena atau terjangkit atau misalnya virus itu masuk ke dalam tubuh, maka biasanya dalam 2 minggu itu akan muncul gejala-gejala seperti demam-demam pada umumnya yang sering kita rasakan misalnya kalau kita terkena virus influenza gitu ya. Jadi bisa saja gejalanya itu bisa dengan adanya demam, adanya flu gitu ya, atau influenza. Lalu itu bisa terjadi dalam beberapa hari. Pada saat itu memang kadangkala pasien tidak menyadari kalau tubuhnya sebenarnya sudah terkena atau virus sudah masuk ke dalam tubuh. Lalu apabila memang pada saat itu kesulitannya memang karena tubuh itu akan begitu masuk virus, maka tubuh tidak serta-merta akan mengeluarkan antibodi. Dan antibodi ini baru bisa terdeteksi 3 bulan setelah pasien terkena atau terjangkit virus HIV. Jadi memang pada saat awal kadangkala mungkin karena gejala yang awal tadi yang kita sebut sebagai sindrom retrovirus, yaitu gejala-gejala yang disebabkan oleh virus yang kita sebut sebagai virus retrovirus ini, itu kadang-kadang terus menghilang sehingga setelah sekian lama pasien tidak ada gejala. Nah, itu yang membuat sehingga pasien tidak menyadari kalau dia sudah terkena. Dan gejala itu akan muncul nantinya ya, nanti setelah daya tahan tubuh mulai turun, dan itu memang bervariasi setiap orang. Bisa antara 2-3 tahun atau sampai dengan 6-8 tahun ya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kalau misalkan pasien tidak segera memeriksakan diri atau tidak menyadari bahwa dia sudah tertular, nah nanti ujung-ujungnya ketahuannya sudah dalam kondisi yang berat.
karena tadi disampaikan umumnya adalah gejalanya seperti penyakit biasa ya, ada flu, ada demam, itu orang tidak sadar ya. Nanti setelah kondisi menurun itu, apakah kondisi menurunnya ini akan terjadi sepanjang tahun atau hanya ada beberapa ciri-ciri tertentu yang lanjutan dari ciri-ciri awal tadi, dokter? Ya, jadi memang itu juga tergantung dari gejala-gejala awal. Jadi selain tadi saya katakan demam, lalu mungkin flu, batuk, lalu bisa juga mungkin munculnya ada jamur di mulut, lalu bisa juga dengan kondisi yang sangat berat bisa sampai dengan gangguan saraf kadangkala. Nah, tapi itu kejadiannya hanya saat itu saja. Artinya setelah pasien baik, lalu kondisinya akan stabil gitu. Karena pada saat itu pasien masih mempunyai daya tahan tubuh yang cukup baik ya. Artinya kalau kita lihat bahwa virus itu akan menyerang sel darah putih yang kita sebut leukosit, atau lebih tepatnya adalah sel limfosit, sel CD4 yang diserang, yang pada saat awal memang kalau pada orang normal itu masih cukup tinggi ya. Jumlahnya di dalam tubuh masih cukup tinggi sehingga tubuh masih bisa mengendalikan adanya infeksi-infeksi yang muncul. Sehingga setelah itu pasien akan sehat ya, kita sebut sebagai dalam suatu fase yang asimptomatik tanpa gejala. Itu bisa berlangsung bervariasi antara bisa 2, 3 atau sampai bahkan 10 tahun. Dokter, kalau tadi disampaikan kan akan ada penurunan daya tahan tubuh ya setelah gejala-gejala awal itu. Apakah ketika orang daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun, kemudian seringkali sakit-sakitan, itu lebih baik cek darah saja agar untuk mengetahui sebetulnya, terutama untuk mereka yang beresiko terkena HIV/AIDS, dokter? Ya, tentu saja demikian. Bila sudah, apalagi kok sudah muncul gejala ya, sebenarnya ya sudah agak terlambat begitu. Kalau sudah agak terlambat, kadangkala agak sulit juga penanganannya. Jadi sebenarnya kalau dari awal sudah ada resiko, nanti kita bicara tentang resiko apa saja itu, resiko untuk si pasien itu terkena virus HIV, sebaiknya dia langsung melakukan tes ya. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Jadi gejala-gejala yang paling sering adalah yang paling saya sering temukan di rumah sakit, misalnya pasien dengan demam-demam ya. Demam-demam yang awalnya katanya typhoid, tifus gitu. Atau mungkin ada yang bilang pertama gejalanya demam berdarah gitu ya. Lalu kok nggak sembuh-sembuh, ternyata tifus gitu. Terus ternyata bukan juga gitu. Karena itu demamnya terus berlanjut. Jadi kadang-kadang itu demam yang berkepanjangan. Jadi kalau ada gejala seperti itu, demam yang berkepanjangan, apalagi lalu disertai dengan adanya batuk-batuk ya. Batuk-batuk yang kita kenal dengan tuberkulosis, penyakit TBC ya. Ya, itu juga punya keterkaitan yang erat dengan HIV. Jadi kadang-kadang dengan gejala batuk-batuk lama lebih dari 3 minggu, lalu ada penurunan berat badan seperti itu, bisa lebih sampai dengan 10% ya. Jadi kelihatan jadi lebih kurus. Dan kemudian juga mencret ya, diare itu juga yang berkepanjangan atau hilang timbul, jadi muncul lalu sembuh, lalu muncul lagi, sembuh, muncul lagi gitu. Jadi diare atau mencret yang berkepanjangan bisa lebih dari 1 bulan. Dan kalau dan paling sering juga kami temukan misalnya ada jamur di lidah. Jadi kadang-kadang kalau sudah berat, pasien sampai tidak bisa menelan makanan. Jadi karena mulutnya penuh dengan jamur ya. Kalau dia membuka mulut itu akan tampak adanya bercak putih gitu di lidah. Nah, itu juga tanda, itu semua itu tanda dari adanya penurunan daya tahan tubuh ya, yang paling sering kita temukan. Ada gejala pasti ada penyebab. Untuk cara penularan HIV sendiri sebetulnya dari mana, dokter? Ya, jadi tadi ya, misalkan seseorang tuh jadi dia harus sadar atau aware untuk melakukan tes HIV itu dari cara penularan ini kan berhubungan dengan faktor resiko mungkin ya. Jadi misalnya dengan penularan lewat darah. Tapi kalau darah itu transfusi darah, saat ini darah sudah diproses, sudah dites akan ada tidaknya HIV.
sehingga donor darah itu sudah melalui seleksi yang ketat, sehingga darah yang tersedia di PM itu sebenarnya sudah darah yang memang layak untuk dipakai, karena kalau itu mengandung virus, baik itu HIV atau hepatitis, itu pasti akan dibuang ya, tidak akan digunakan. Jadi lewat darah memang yang paling tinggi presentasinya. Lalu yang kedua lewat jarum suntik. Ya, jadi untuk orang-orang yang menggunakan narkoba, ya, jadi obat-obat kita sebut sebagai injecting drug user pada orang-orang narkoba suntik, terutama ya, yang suntik. Bukan kan zat adiktif itu kan macam-macam ya, ada yang dihirup. Kalau yang berhubungan dengan HIV ada yang disuntik. Jadi itu lewat jarum suntik, karena biasanya jarum itu dipakai bersama-sama, gitu, sharing ya. Tapi dengan program pemerintah dengan adanya penyediaan jarum yang steril itu angkanya sudah mulai menurun lewat jarum suntik. Lalu juga lewat penularan lewat hubungan seks ya. Hubungan seks ini baik seks dari laki perempuan atau sesama jenis. Jadi yang kita sebut sebagai homoseks atau yang sesama jenis, atau yang tidak sesama jenis, yang heteroseks. Jadi itu kita tahu bahwa virus itu ada selain di darah, dia juga ada di dalam cairan mani atau di dalam cairan vagina. Nah itu bisa menularkan ke pasangannya. Iya. Yang paling rentan di antara pengguna narkoba dan juga hubungan seks ini sebetulnya apakah kedua-duanya atau lebih ke salah satu, dokter? Antara narkoba atau hubungan seks ya. Ya, akhir-akhir ini kita lihat bahwa hubungan seks ini yang mulai meningkat adalah yang hubungan sesama jenis, yang semakin meningkat ya, yang kita sebut sebagai MSM atau LSL, lelaki seks dengan lelaki. Nah itu sangat rentan karena bisa terjadi. Jadi kenapa terjadi penularan? Karena itu terjadi perlukaan di situ. Ya, itu yang memudahkan masuknya virus. Di samping mungkin adanya infeksi menular seksual atau penyakit kelamin kita sebut ya. Jadi kalau bisa, ya, jadi pintu masuk seseorang yang melakukan hubungan seks itu bisa dia tertular itu karena mungkin dia sudah terkena suatu penyakit kelamin atau kita sebut sebagai infeksi menular seksual lewat seks ya, lewat alat genital. Lalu selain itu juga ya karena hubungan seksnya sendiri, mungkin secara anal seks itu lebih mudah untuk virus masuk karena terjadi perlukaan. Itu yang lebih beresiko ya. Itu lebih beresiko. Nah, untuk di Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri, apakah penanganannya, maksud kami yang paling banyak itu penyebarannya dari mana, Dok? Ya, awalnya di tahun 2004 kami mulai menangani kasus HIV di klinik Teratai ya. Itu awalnya dengan angka narkoba suntik yang paling tinggi ya. Bisa mencapai 80% itu narkoba. Tetapi sekarang mulai tahun 2000 di atas 2012, 13 itu sudah mulai menurun angkanya ya. Apalagi kan dengan ada program substitusi yang kita sebut sebagai metadon, lalu dengan penyediaan jarum suntik, itu angka narkoba semakin menurun dan sekarang justru meningkat angka seks. Jadi terutama pada kalangan homoseksual. Jadi yang homoseksual itu akan lebih banyak daripada yang heteroseksual ya? Iya. Lalu bagaimana dengan penularan lain yang apakah juga ini meningkat, diantaranya adalah dari ibu ke bayinya, dokter? Oh iya, jadi kalau ibu ke bayi itu lewat, jadi sebenarnya begini, tidak hanya lewat air susu ya, sebenarnya dari awal ibu hamil, kalau dia HIV positif dan tidak terdeteksi, artinya ibu tidak melakukan tes, itu dia punya resiko untuk menularkan ke bayinya. Jadi itu lumayan tinggi. Jadi kalau dari masa dia hamil, lalu proses melahirkan dan sampai menyusui, itu angkanya 40% dia bisa menularkan ke bayinya. Cukup besar ya? Cukup besar. Tapi kita sekarang kita sudah memberikan pengobatan sejak awal. Jadi semua ibu hamil kita lakukan screening, ya. Lakukan screening apakah dia HIV atau tidak. Jadi selama dia hamil kita lakukan screening sehingga kita akan tahu kalau dia HIV, maka kita akan berikan pengobatan dan kita akan menyarankan untuk persalinannya akan harus direncanakan
ya. Jadi bisa operasi atau bisa spontan, tapi itu tergantung dari kalau dia sudah minum obat. Kalau dia sudah minum obat tuh bisa dilakukan dengan secara normal, dan sesudahnya air susu tidak boleh diberikan untuk bayinya. Dengan pengobatan tadi termasuk screening, ada treatment khusus yang dilakukan kepada ibu hamil. Apakah itu cukup efektif untuk mencegah bayi yang dilahirkan terkena HIV? Sangat efektif. Sangat efektif. Bahkan itu penularannya kurang dari 2% dari beberapa studi. Artinya kalau ada seorang ibu yang sedang mengandung kemudian anaknya lahir, itu belum tentu juga anaknya akan terkena HIV. Apalagi dengan screening tadi ya. Iya. Di masyarakat juga ada pemeo, katanya HIV ini bisa ditularkan lewat mesin cukur rambut. Apakah ini benar, Dok? Enggak. Jadi ya banyak postingan-postingan yang kadang-kadang meresahkan masyarakat ya. Itu dia. Ya, ada yang apalagi jarum ditaruh di bioskop. Ya, jadi ya itu semua membuat resah masyarakat. Tapi kita lihat prinsipnya bahwa virus itu dia hanya hidup di dalam darah, ya, dan waktunya tidak lama gitu. Sehingga kalau lewat yang alat-alat lain ya boleh dibilang tidak akan tertular. Lewat jarum suntik. Jadi begini, kalau misalkan petugas medis, misalkan ini yang paling ekstrim, misalnya petugas medis melakukan suatu perawatan pasien yang HIV lalu dia tertusuk, itu saja kemungkinannya kecil gitu ya. Kalau jadi seorang petugas medis, perawat atau dokter, itu juga sangat kecil, 0,3%. Jadi 3/10%, jadi 3/1000. Jadi di antara 1000 orang mungkin bisa tertular 3 orang. Jadi maksudnya angkanya kecil sebenarnya. Jadi kalau mesin cukur rambut saja ini tidak bisa menularkan, kita mau menggunakan sisir bersamaan atau barangkali minum kopi 1 cangkir berdua dengan penderita HIV juga itu tidak akan menular ya, Dok ya? Tidak masalah. Nah, di dalam HIV ini apakah juga dikenal adanya stadium? Dan dari stadium pertama sampai kemudian nanti menjadi AIDS ini melalui tahapan-tahapan apa saja, atau ada gejala-gejala tertentu yang juga harus dilewati, dokter? Ya, jadi kalau menurut WHO ya, memang gejala bila seseorang terkena HIV sampai timbul gejala AIDS itu ada stage-stage-nya ya, ada tahap-tahapannya. Untuk tahap yang stadium 1 biasanya pasien seperti kita ya. Saya bilang kalau kita melihat cermin dan kita lihat wajah kita, itulah stadium 1. Jadi tidak ada yang tahu, gejalanya tidak ada stadium 1 ya. Atau kadang-kadang ada kelenjar ya, tapi kadang-kadang tidak disadari ya, suka ada kelenjar di leher, kelenjar getah bening gitu ya. Ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu yang stadium 2 itu umumnya manifestasinya atau gejalanya pada kulit biasanya. Itu stadium 2. Biasanya dia mulai rasa gatal-gatal. Jadi gejalanya mungkin seperti orang kayak alergi gitu ya. Jadi ada kemerahan, dia merasa gatal-gatal, terutama itu biasanya di daerah lengan dan kaki. Oh, di antara lengan dan kaki biasanya. Biasanya di daerah ekstremitas atau di daerah anggota gerak. Bentuknya apakah gatalnya itu ada ruam atau? Iya, dia warnanya merah. Kita sebut sebagai papel, ada menonjol sedikit kayak ruam gitu, merah dan gatal biasanya. Dan kalau udah menyembuh itu dia akan menghitam. Jadi kayak koreng nanti. Nanti jadi kayak koreng kayak koreng gitu, ya. Tapi tidak semua koreng adalah HIV ya. Ya, jadi seperti itu. Lalu itu gejala yang stadium 2, atau bisa juga stadium 2 itu berupa kulit yang terkelupas atau kena kuku yang terkena infeksi jamur yang jadi rusak gitu ya. Itu gejala stadium 2. Lalu kalau stadium 3 tadi lebih bervariasi. Bisa kita temukan tadi yang saya sebutkan, adanya bercak putih di lidah. Itu yang disebabkan oleh jamur, lalu mencret yang berkepanjangan, demam-demam, batuk-batuk. Jadi gejala seperti gejala TBC ya, tuberkulosis. Jadi biasanya itu stadium 3. Stadium 3. Lalu kalau sudah stadium yang berat, stadium 4, itu biasanya sudah mengena ke otak. Ya, biasanya pasien mungkin kejang atau ada tanda-tanda seperti orang stroke. Tapi kalau stroke itu mendadak ya. Stroke itu kan biasanya orang mengalami kelemahan lengannya atau kakinya terus mendadak. Tapi kalau pada HIV dia perlahan-lahan, gejalanya perlahan-lahan. Jadi gejalanya seperti stroke, kelemahan ya, sampai nggak bisa jalan, lalu bisa tidak sadar atau kejang.
Itu udah gejala-gejala. Itu yang stadium 4 yang sudah berat. Dokter, HIV dengan AIDS itu berbeda ya? Atau HIV adalah pencetus AIDS dan tidak selamanya orang HIV nanti bisa kemudian berlanjut ke AIDS? Ya, yang terakhir yang statement yang benar. Jadi kalau seseorang, jadi HIV itu kan virusnya sebenarnya, virusnya ya. Jadi kalau seseorang, bila virus itu masuk pada tubuh seseorang, berarti kita katakan dia sebagai penderita atau pengidap HIV gitu kan. Tapi belum tentu akan AIDS gitu, ya. Suatu saat nanti kalau tidak terdeteksi, artinya tidak sadar akan resiko dia tertular, lalu tidak dites ya, sehingga akhirnya dia akan jatuh dalam stadium yang 4 tadi, yang terakhir itu yang kita sebut sebagai AIDS. Jadi kalau sudah AIDS itu artinya dia sudah stadium 4, udah yang stadium yang paling berat itu sebenarnya gitu. Dan setiap stadium tentu penanganannya berbeda-beda. Berbeda, iya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, sudah ada SMS dari Ibu Hana yang menanyakan kalau tes VCT yang diadakan di klinik-klinik itu aman tidak ya, Dok? Oh iya, VCT itu kan singkatan dari Voluntary Counseling and Testing. Jadi counseling dan testing itu dilakukan karena seseorang datang secara sukarela, voluntary gitu. Ya, itu biasanya untuk orang-orang yang memang menyadari kalau dia punya resiko, misalkan dia sebagai pengguna narkoba suntik gitu ya, atau memang dia pernah melakukan hubungan dengan seseorang ternyata HIV positif gitu, atau dia seorang tadi yang termasuk kelompok LSL gitu atau gay gitu kan, yang melakukan hubungan seks bersama sesama jenis gitu misalkan. Nah, itu mereka datang secara sukarela ke klinik untuk dites. Itu konsep VCT. Jadi kita lakukan konseling, lalu setelah ada konselor di situ, setelah itu baru dites. Nah, sebenarnya sekarang sudah berkembang ya. Saya lanjutkan nih karena pertanyaan ini. VCT sekarang kita dengan konsep yang lebih cepat, yaitu PITC namanya. PITC, apa itu? Ya, Provider Initiative Testing and Counseling ya. Jadi itu konsepnya, jadi provider petugas kesehatan yang menginisiasi untuk atau menawarkan atau menyarankan klien atau pasien untuk dites gitu. Provider Initiative Counseling, Testing and Counseling. Jadi biasanya ini untuk yang pasien-pasien yang sudah dirawat, pasien-pasien yang sudah bergejala gitu ya. Lalu kami sarankan untuk dites. Atau sebenarnya sekarang untuk screening untuk ibu hamil. Ya, itu sudah seharusnya seluruh petugas menawarkan ibu hamil untuk dites, ya, dites HIV ibu hamil. Lalu juga untuk pasien-pasien yang dengan hepatitis, pasien-pasien yang dengan TB, gitu ya, itu sudah harus lebih tinggi untuk disarankan tes. Itu memang gitu. Ada SOP-nya ketika ada penyakit-penyakit tertentu maka tes itu akan dilakukan. Ya, betul. Ada SOP-nya, iya. Nah, dokter, ketika seorang sudah terbukti dia secara medis terkena HIV, dari mulai stadium 1, 2, 3 itu treatmentnya apa saja itu, dok? Iya, kan kita tahu bahwa pengobatannya yang diberikan adalah ARV. Antiretroviral virus ya. Iya, antiretroviral, kan virus itu virus retro ya, retrovirus. Jadi obatnya obat antiretroviral. Jadi sebenarnya saat ini Kementerian Kesehatan khususnya Subdit HIV/AIDS ini kita sedang menuju ke istilahnya fast track istilahnya. Jadi jalur cepat. Jadi kita ingin semua pasien HIV itu harusnya diobati, ya. Ya, jadi tapi sementara mungkin ini belum disosialisasikan ke seluruh petugas atau seluruh seluruh daerah ya, seluruh wilayah di Indonesia belum ya. Jadi saat ini kami hanya melihat dari protokol yang ada sebelumnya. Memang di tahun 2014 itu pedoman pengobatan antiretroviral itu diberikan untuk yang CD4-nya. Jadi tadi kan saya katakan seorang penderita HIV itu akan
virus itu akan menyerang sel leukosit, itu sel CD4 yang akan diserang. Nah, CD4 ini nama sel tadi ya? Sel tadi ya, dengan kita akan tahu dengan pemeriksaan darah ya. Itu kalau turun ke kurang dari 350 ya, nah itu indikasi untuk memberikan obat ARV. Atau dengan stadium, kita lihat dari stadium 3 biasanya ya, stadium 3 itu kita berikan. Tapi sebenarnya saat ini pemerintah sedang mau menuju ke ini fast track. Jadi sebenarnya sekarang semua pasien HIV itu bisa diobatin dengan ARV. Itu cukup efektif ya dok ya? Efektif, karena ini yang masuk dalam kampanye di dunia ya, di dunia dalam rangka Hari AIDS 2017 ini. Ada istilah yang kita sebut sebagai U equal and U. Jadi U sama dengan U ya. Jadi undetectable equal it means untransmitted. Jadi artinya untransmitted. Jadi kalau pasien HIV dia mendapatkan obat ARV, maka bila suatu saat virus itu tidak terdeteksi, itu biasanya minimal 3-6 bulan, tapi kami umumnya lakukan setelah 6 bulan. Kalau virus itu tidak terdeteksi di dalam darah, itu berarti pasien itu dia tidak akan menularkan. Dan apakah ARV ini juga bisa mencegah penularan HIV terhadap yang lainnya? Ya. Maksudnya terhadap yang lainnya itu apa maksudnya? Katakan ketika seorang yang menderita HIV dia berhubungan seksual, kemudian karena dia sudah mengkonsumsi obat ARV, maka ini tidak akan menularkan virus HIV-nya, dokter? Iya, betul. Iya, jadi dalam artian bahwa seseorang yang sudah minum obat ya, sehingga memang treatment ini, pengobatan ini untuk pencegahan. Jadi kita sebut sebagai test and treat. Setelah dites dia HIV, harus diobatin. Tujuannya diobatin itu untuk prevention, untuk pencegahan supaya dia tidak menularkan virusnya ke siapapun, ke orang lain, pasangannya terutama ya. Jadi itu yang ditekankan. Nah, dengan pengobatan ini artinya kan tidak boleh putus ya dok ya. Apakah setiap stadium itu pengobatannya jangka waktunya itu berbeda-beda? Karena kami sempat juga ketika mewawancara salah satu pasien HIV itu ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan sekali. Itu sebenarnya tergantung dari apanya dok? Tidak, jadi tidak, ya? Semua sama namanya ya? Pengobatan untuk HIV, untuk seorang penderita atau untuk ODA ya, kita sebut untuk orang dengan HIV/AIDS ya. Kita bicara secara umum ya, untuk ODA itu pengobatannya seumur hidup, long life ya. Jadi maksudnya di dalam seumur hidup itu ada jangka waktu. Seumur hidup artinya seumur hidup si pasien, seumur hidup si klien itu. Jadi maksudnya mau stadium berapapun tidak berbeda. Yang berbeda adalah nanti adalah penanganan infeksinya. Artinya begini, seseorang yang terkena virus itu akan menurunkan daya tahan tubuh dan itu akan timbul infeksi seperti tadi saya bilang jamur, infeksi tuberkulosis, infeksi di otak. Nah itu penanganannya berbeda-beda memang setiap stadium kan. Tetapi obat utamanya adalah ARV dan ARV ini diberikan seumur hidup. Yang tadi mungkin maksud 2 minggu 1 bulan tuh mungkin pada saat kontrolnya mungkin itu ya. Dia dok yang dimaksud. Oke. Jadi maksudnya begini, biasanya kalau kita memulai suatu pengobatan ARV pada seorang klien atau pada ODA, kami akan meminta dia akan kembali 2 minggu yang akan datang. Karena kan obat itu baru kami berikan dan kami mesti memantau apakah ada efek samping gitu ya dari obat, sehingga waktu yang harus lebih cepat dia datang gitu 2 minggu. Setelah itu dia akan ambil obatnya setiap bulan, tapi itu seumur hidup. Biasanya kalau kami di klinik teratai di Hasan Sadikin, kalau pasien itu sudah 2 tahun atau kami lihat kepatuhannya baik, pasien selalu datang tepat waktu untuk mengambil obat, maka biasanya kami bisa memberikan obatnya misalnya 2 bulan sekali gitu. Asal obatnya mencukupi ya. Kadang-kadang memang kan obat itu kami dapatkan dari pusat
ya, lewat dinas kesehatan kota, lewat dinas kesehatan provinsi. Artinya ketika ARV itu dikonsumsi sudah habis sesuai dengan anjuran dan konseling dengan dokter, itu tetap harus segera berobat kembali dan itu dilakukan seumur hidup ya? Ya, betul, harus seumur hidup. Nah dokter, yang paling penting juga adalah soal keterbukaan. Apakah juga di klinik teratai dibuka juga untuk bisa lebih terbuka apapun itu, agar paling tidak pasti dengan penyakit yang cukup berat ini kan akan membawa beban psikologis yang cukup kuat terhadap pasiennya? Ya, tentunya demikian, karena konsekuensinya kalau salah satu pasangan suami istri terkena HIV, maka pasangannya, entah itu suaminya atau istrinya, harus dites juga gitu. Dan karena harus dites, otomatis kami harus menyampaikan bahwa istri atau suami Anda terkena HIV gitu kan, agar pasangannya dites. Memang ada beberapa pasien yang takut, tidak siap, belum siap, mungkin belum siap ya, belum siap untuk menyampaikan. Biasanya ini kami, dia butuh seorang konselor, jadi butuh konseling. Dan itu memang berbeda-beda tiap pasien. Ada yang cepat, langsung bisa menerima, lalu kita bisa sampaikan. Ada yang membutuhkan waktu sampai dia stabil, ya. Tapi itu semua dengan pemantauan. Artinya setiap pasien kembali kontrol, kami akan selalu mengingatkan dan kami membantu. Kalau memang dia tidak atau belum siap, maka kami dari rumah sakit, dari klinik, kami akan menawarkan untuk membuka ke pasangannya dan umumnya mereka setuju. Yang sangat terpenting ini dokter, soal konseling ini. Apakah konseling itu dilakukan hanya terhadap pasien, dorongan-dorongan, terutama untuk dari sisi psikologisnya, atau juga melibatkan keluarga? Jadi konseling itu biasanya ada beberapa yang perlu kami berikan. Biasanya pada saat awal adalah konseling terhadap hasil tes ya, maksudnya kami menyampaikan hasil tes, atau kalau misalkan tadi pasien datang dengan kesadaran voluntary itu, maka dilakukan konseling untuk tes. Lalu biasanya tuh istilahnya ada pre-tes dan post-tes. Jadi konseling itu pada saat tes, yang berhubungan dengan tes itu bisa sebelum tes atau sesudah tes ya. Itu untuk menggali apakah dia ada faktor resiko, dan nantinya ini perlu untuk pencegahan apa yang harus dia lakukan, intervensi apa gitu ya. Lalu setelah itu nanti konselingnya adalah konseling setelah, terutama adalah membuka hasil. Setelah membuka hasil pada post test, kita memberikan hasil, lalu biasanya konselor akan meminta untuk dia membuka statusnya ke keluarganya itu ya. Jadi kalau dia setuju, maka konseling juga dilakukan ke keluarga. Nanti ini kaitannya dengan masalah minum obat gitu. Jadi setelah itu kami akan lanjutkan dengan konseling kepatuhan. Konseling kepatuhan itu dalam hal pengobatan, karena pengobatan ini kan dilakukan seumur hidup ya. Jadi bisa saja obat yang diminum mungkin awal-awalnya kan perlu adaptasi, bisa ada efek samping, sehingga bantuan dari keluarga itu juga sangat diperlukan, terutama support, dukungan ya, dukungan terhadap penyakitnya, juga dukungan untuk mengingatkan bahwa si pasien ini harus minum obat. Jadi itu juga diperlukan. Tapi memang ini nanti akan kembali ke masing-masing pasien atau ODA ya. Ada yang lebih nyaman dengan orang lain atau teman, ada yang lebih nyaman dengan keluarga. Itu bisa kami tawarkan, lebih suka ke mana gitu. Jadi kalau misalkan ke keluarga, ya kami menanyakan siapa keluarga yang terdekat atau siapa yang satu rumah supaya bisa mengingatkan. Tapi kalau dengan teman lain, ya kami biasanya mencari pendampingan ke LSM yang lain gitu. Artinya tidak hanya soal pengobatan di klinik teratai Rumah Sakit Hasan Sadikin ini, juga ada konseling psikologisnya agar pasien ini tetap bisa survive dan tentu bisa lebih mandiri di dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Ya, betul. Ada tidak acara-acara yang ditujukan, katakan sesama penderita di situ, di bawah bimbingan para konselornya untuk saling bercerita tentang pengalamannya, karena tentu dengan bercerita antar sesama penyandang HIV, sesama ODA ini akan juga bisa saling membangkitkan semangat, dokter. Iya, tentunya demikian ya.
Tapi memang ini kembali ke masing-masing ODA ya, ke masing-masing penderitanya. Jadi tidak semua merasa nyaman dengan orang lain juga sebenarnya ya. Kalau dia merasa nyaman dengan orang lain, teman lain, ya kita akan dekatkan, kenalkan dengan kelompok-kelompok sebaya gitu misalkan ya. Yang di Bandung kan yang kita sudah tahu adalah rumah cemara misalnya, seperti betul. Itu ya. Ya, tapi ada juga yang memang nggak mau orang lain tahu gitu, mungkin masih ya ketakutan akan stigma bisa jadi, sehingga mungkin hanya keluarga saja, atau bahkan kadang-kadang hanya mereka berdua, misalnya itu pasangan suami istri ya, hanya mereka berdua, keluarga yang lain tidak tahu sama sekali gitu. Ada yang masih seperti itu, jadi memang itu semua perlu waktu dan perlu terus dilakukan konseling untuk penguatan. Tadi dokter sempat menyinggung soal stigma. Sebetulnya sejauh mana untuk stigma ini pada masyarakat kita terhadap para ODA ini? Iya, kalau saya melihat sebenarnya mungkin kalau di masyarakat, kalau saya lihat dari beberapa pasien yang saya tangani, justru dengan keluarga mengetahui, mereka memberi dukungan, malah mereka menerima ya. Mungkin memang tergantung bagaimana pendekatan kita kepada keluarga, cara menyampaikan kita juga bagaimana ya, sehingga keluarga yakin betul bahwa penyakit ini memang kan ada obatnya, jadi pasien bisa sembuh gitu ya. Itu harus kita tekankan gitu. Nah, dengan keluarga mengetahui itu, akhirnya pasien mendapat dukungan. Cuma memang kadang-kadang ini masih menjadi takutan si pasien gitu ya, atau dia tidak tahu. Stigma kadang-kadang di petugas medis juga masih kadang-kadang masih ada ya, yang masih ada ketakutan untuk melayani pasien-pasien yang HIV gitu ya. Memang itu masih ada kalau saya lihat. Di masyarakat juga mungkin ada, tapi beberapa yang saya temukan jumlahnya sekarang sih sudah mulai menurun ya. Mungkin ya itu kita harus menormalisasi ya di masyarakat tentang HIV ini. Nah, tentunya selain menangani soal pengobatannya, soal konselingnya, juga klinik teratai dari Rumah Sakit Hasadikin akan terus membuat program juga untuk penghapusan stigma ini, karena tentu dengan tidak adanya stigma mereka akan bisa lebih percaya diri untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Apakah sudah ada program-program ke arah itu, dokter? Program untuk menghapus stigma. Kami atau melibatkan pasien yang sehat ya. Jadi pasien yang sudah mendapatkan pengobatan, kalau dia sudah sehat gitu. Pernah dulu waktu beberapa waktu yang lalu ada juga pasien yang sudah sehat, lalu dia membantu kami di klinik gitu ya. Jadi dia ikut membantu untuk melakukan konseling, untuk memberikan dukungan terhadap kelompok sebayanya gitu. Jadi mungkin baru sebatas itu. Ada SMS dari Pak Imam, ini tidak menyebutkan nama daerahnya, tetapi katanya di daerah yang cukup ini remote area ya, dan banyak di antara warga di daerah Pak Imam ini adalah mereka yang beresiko tinggi terkena HIV. Untuk mendorong mereka agar bisa mau melakukan tes harus bagaimana? Apakah di puskesmas sudah ada juga tes untuk HIV, dokter? Ya, memang belum semua, tetapi umumnya sudah ya. Saya memang juga tidak terlalu hafal betul di mana-mana saja yang ada, tapi sudah ada di puskesmas, tidak hanya di rumah sakit ya. Jadi bisa memang mendorong mereka untuk tes, memang ini menjadi masalah ya, bagaimana caranya, karena kadang-kadang pasien itu takut nanti kalau betul ketahuan dia atau klien itu, dia akan khawatir ya. Khawatir akan nanti dia akan didiskriminasi atau dilakukan akan terkena stigma gitu. Ya saya rasa mungkin setiap orang punya cara pendekatan yang baik gitu terhadap masyarakat, apalagi kalau dia mungkin seorang tokoh masyarakat gitu ya. Itu bagus sekali. Jadi kalau memang dia melihat ada beberapa yang punya resiko untuk terkena HIV, sebaiknya mungkin diantar atau diarahkan untuk tes ke puskesmas, atau kadang-kadang ada kayak puskesmas keliling gitu, kadang-kadang ada VCT keliling, mobiling VCT gitu, itu juga ada kadang-kadang ya. Tapi memang itu
kelihatannya belum rutin untuk dikerjakan, tapi itu bisa paling tidak ditempuh. Pak Ibam bisa mendorong warganya untuk ya, ke puskesmas ya. Iya, baik sekali. Lebih baik ke puskesmas saja boleh, ya. Karena di puskesmas juga untuk tes semacam itu sudah ada. Sudah ada karena ini kan menggunakan rapid test. Jadi puskesmas juga mendapatkan ini kan bantuan dari Dinas Kesehatan, ya, Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat ini. Jadi mereka sudah menyebar ke puskesmas dan sudah dilatih. Udah banyak yang sudah dilatih, sudah tahu, dan itu tesnya cepat. Jadi yang kita sebut sebagai rapid tes cepat, rapid diagnostic test. Pada saat itu juga dia bisa tahu hasilnya. Nanti kalau sudah diketahui apakah dari puskesmas yang ada di pinggiran kota atau di daerah-daerah terpencil ini bisa memberikan rujukan untuk kemana berobat? Bisa ya. Ya. Jadi kalau misalkan memang yang diharapkan itu, jadi ada kontinuitasnya gitu. Sesudah dites jangan dibiarkan. Kalau hasilnya, terutama kalau ternyata hasilnya reaktif atau positif, maka dia harus refer ke fasilitas yang menyediakan obat. Kadang-kadang ada beberapa puskesmas yang juga sudah menyediakan obat. Sudah ada ya. Ya, jadi memang sebaiknya demikian. Baik dokter, mudah-mudahan saja apa yang dibahas ini bisa juga membuka wawasan para pendengar kita untuk kemudian juga ujungnya nanti menghapuskan stigma terhadap HIV AIDS ini. Dokter Yovita, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Indra. Selamat siang Dokter Yovita. Ya, selamat siang.